Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Ilham, calon guru penggerak angkatan 9 asal sekolah SMK Negeri 1 Labuan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Bapak Ismail SSI. Beliau adalah guru mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan pada kompetensi keahlian Teknik Komputer dan Jaringan di lingkungan SMK Negeri 1 Labuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ilham. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Luar biasa, Pak. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi yang sebelumnya nanti sebelum dilakukan kegiatan proses pembelajaran di dalam kelas atau kegiatan observasi, kita melakukan percakapan terlebih dahulu dengan tujuan dilaksanakan percakapan ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana persiapan-persiapan yang Bapak lakukan sebelum kegiatan proses pembelajaran, agar Bapak tampil lebih siap dan lebih percaya diri, dan sekaligus pembelajaran yang dilakukan itu dapat berjalan dengan efektif, berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang direncanakan. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada Bapak yang berkaitan. Yang pertama itu tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran apa saja yang ingin dicapai dalam kegiatan proses pembelajaran yang akan dilaksanakan pada kegiatan observasi nanti, Pak? Ya, baik. Berdasarkan rancangan pembelajaran saya yang saya susun di sini, ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, antara lain peserta didik dapat menjelaskan konsep internet gateway dengan tepat. Peserta didik dapat menentukan cara konfigurasi internet dengan teliti. Kemudian di sini ada mengklarifikasi jenis internet gateway dengan tepat. Kemudian melakukan konfigurasi NAT melalui presentasi kelompok dengan tepat. Berarti ada 4 tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dalam kegiatan proses pembelajaran di dalam kelas nantinya, Pak, ya? Ya. Kemudian yang berikut, Pak, yang saya tanyakan berkaitan dengan area pengembangan yang akan dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran. Seperti apa area pengembangan dalam kegiatan proses pembelajaran, Pak? Baik, untuk area pengembangan saya akan berfokus pada dua pengembangan, yaitu pada area pengetahuan dan juga keterampilan. Untuk area pengetahuan, peserta didik mengevaluasi internet gateway. Kemudian area keterampilan, peserta didik mengkonfigurasi NAT, seperti itu, Pak. Berarti ada 2 area, Pak, yang difokuskan dalam kegiatan proses pembelajaran, yaitu area pengetahuan dan area keterampilan dari peserta didik, Pak. Ya. Kemudian juga saya ingin mendengarkan bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Bapak terapkan pada saat kegiatan proses pembelajaran, seperti strategi pembelajaran seperti apa, kemudian model pembelajarannya, dan metode pembelajaran yang akan diterapkan pada saat kegiatan proses pembelajaran seperti apa. Baik, untuk strategi saya akan melakukan strategi berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar peserta didik yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, seperti itu. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan gaya belajar siswa atau peserta didik. Ada yang kinestetik, auditori, dan juga di sini ada visual. Untuk model pembelajaran saya menggunakan pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Metodenya saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga ada penugasan. Iya, Pak. Berarti rencana yang Bapak akan terapkan nantinya di dalam kegiatan proses pembelajaran itu menggunakan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi yang sudah terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian Bapak juga nanti akan menggunakan model pembelajaran problem basic learning, kemudian
metode pembelajaran itu melalui metode diskusi kelompok, kemudian tanya jawab dan penugasan. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya Pak, bagaimana dengan media pembelajaran yang Bapak gunakan nanti di dalam kelas pada saat kegiatan proses pembelajaran Pak? Seperti apa Pak medianya? Untuk media pembelajaran, saya akan menggunakan media PowerPoint, kemudian lembar kerja peserta didik, dan juga laptop dan juga Infocus Pak. Ya. Baik Pak, kapan Bapak bisa melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, tanggal berapa, kemudian fokus di kelas berapa, dan pada saat jam keberapa Pak? Untuk jadwal pembelajaran yang ada Pak, saya pilih jadwal di hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 di kelas 11 TKJA di jam pertama Pak. Berarti jadinya di hari Kamis pekan depan Pak, Ya. di kelas 11 TKJA di jam pertama dan kedua. Itu nanti saya akan hadir di kelas tersebut Pak. Saya akan melakukan kegiatan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat beberapa hal-hal apa saja yang terjadi selama kegiatan proses pembelajaran yang sedang berlangsung Pak. Ya, baik Pak. Kemudian setelah melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan adakan percakapan yang terakhir Pak, yaitu percakapan pasca observasi yang akan didampingi atau dihadiri langsung nanti oleh pengajar praktek. Ya, seperti itu Pak. Kemudian pertanyaan yang berikut Pak, menurut Bapak apa yang didapatkan dari hasil percakapan kita pada hari ini Pak? Ya, menurut saya Pak, saya memperoleh gambaran tentang persiapan-persiapan yang saya akan lakukan pada saat pembelajaran di kelas, dan tentunya persiapan yang saya lakukan lebih terpusat pada peserta didik sehingga pembelajaran di kelas dapat berkualitas dan juga nyaman, menyenangkan bagi peserta didik. Baik Pak, terima kasih atas waktunya dan Bapak telah bersedia melakukan percakapan di pra-observasi ini Pak, dan sampai ketemu Pak di kegiatan observasi di dalam kelas yang tentunya sesuai jadwal yang disampaikan tadi Pak, di hari Kamis pekan depan Pak. Baik Pak, seperti itu Pak ya. Ya. Demikian hasil percakapan pra-observasi hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi di dalam kelas dan juga sekaligus percakapan pasca observasi kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya kali ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya. Sebelum Bapak mengecek kehadiran kalian, ada kalanya kita berdoa terlebih dahulu, ya, agar pembelajaran kali ini bisa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pimpin doanya siapa? Ya, silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, maka kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Sekarang saya akan mengecek kehadiran kalian. Abdul Fahad. Oke. Sebelum saya mulai materi yang kita lakukan hari ini, saya akan menanyakan beberapa materi sebelumnya. Apa materi sebelumnya? Rutin dinamis. Routing dinamis, ya. Nah,
routing dinamis. Apakah masih ada routing selain routing dinamis? Routing apa itu? Routing statis. Oke. Routing statis bekerja seperti apa dia? Ada routing dinamis dan ada routing statis. Berarti ada yang manual dan ada yang otomatis. Seperti itu. Apa itu routing dinamis? Iya, silakan. Routing dinamis adalah router yang merupakan jarak secara otomatis sesuai dengan konfigurasi yang dibuat. Oke. Jadi dia merutekan IP secara otomatis, ya. Jadi dia mencari arah tujuannya, ya. Gitu. Itu kegunaan dari routing dinamis. Dan routing dinamis ini mendapatkan IP secara otomatis. Beda dengan statis. Statis kita harus daftarkan dulu melalui sebagai manual, ya. Jadi kedua-duanya ini butuh internet, ya. Kedua-duanya ini butuh internet. Jadi internet ini banyak yang sudah gunakan, ya. Apalagi di zaman sekarang, di zaman modern, ya. Ini perkembangan teknologi sudah semakin canggih, ya. Semakin berkembang. Banyak yang membutuhkan, ya. Seperti apa itu? Misalnya, ya, di luar sana ada yang menjual pakaian, ya, karena dia tidak ingin pakaian tersebut kurang banyak orang yang minat, ya. Nah, jadi dia ingin mengupload ke dunia sosial. Nah, di dunia sosial tersebut itu menggunakan apa? Internet. Menggunakan internet, ya. Ada wifi-nya, hotspot dulu. Nah, itu kan sebagai internet itu, ya. Seperti itu, ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Jadi pembelajaran kali ini adalah mengevaluasi routing dinamis. Mengevaluasi routing dinamis, ya. Ya. Di sini konfigurasi dan perbaikan NAT, ya. Ini bab 5-nya. Ya. Kemudian ada kompetensi dasarnya mengevaluasi internet gateway. Dan ada juga keterampilannya mengonfigurasi. Nah, nanti sebelum kita melakukan konfigurasi, kita harus mengenal dulu, ya, bagaimanakah cara kerja dari internet gateway tersebut, ya, bagaimana cara kerja NAT-nya, seperti itu, ya. Nah, lanjut. Tujuan pembelajaran hari ini, ya, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik akan dapat menjelaskan konsep internet gateway dengan tepat, mengklarifikasikan jenis internet gateway dengan benar, ya, menentukan cara konfigurasi internet gateway dengan teliti. Ini untuk pengetahuannya, ya. Ini tujuan untuk pengetahuannya dan juga ada untuk keterampilannya. Nah, di sini apa itu gateway? Apa itu internet gateway, ya? Nah, internet gateway seperti layaknya sebuah pintu yang berfungsi, ya, untuk menghubungkan satu wilayah ke wilayah lain. Dia sebuah pintu. Ketika kalian tutup pintu, itu tidak bisa masuk. Ketika kalian buka pintu, maka bisa masuk, ya. Ini sama dengan pengiriman paket, ya. Nah, nanti sebentar saya jelaskan di situ, ya. Untuk dapat terhubung dengan internet maupun jaringan lain, suatu jaringan memerlukan internet gateway menjadi jalan atau rute, ya, untuk menuju ke alamat tujuan. Ini hampir sama dengan routing dinamis, ya. Ini hampir sama. Di routing dinamis itu hanya gambaran, ya, karena kita melakukan konfigurasi yang kemarin menggunakan Cisco, ya. Apa itu NAT? Apa itu NAT? Network Address Translation, ya, merupakan internet gateway, ya, merupakan internet gateway. Selain itu juga memiliki fungsi untuk mentranslasi alamat IP publik ke alamat IP privat, ya. Atau sebaliknya, sehingga dengan adanya NAT ini setiap komputer pada jaringan LAN dapat mengakses internet dengan mudah. Ingat, ya, ada gateway, ada NAT, ya, ada IP. NAT ini bertindak sebagai apa?
Siapa yang bisa? NAT ini bertindak sebagai, di sini kan sudah jelas. Di sini sudah jelas. Berarti NAT ini bertindak sebagai network. Ya. Nah, network address translation. Ya. Gateway itu lain lagi, tapi mereka saling berpasangan antara IP address dan juga networknya dan juga gateway-nya. Ya. Misalnya IP address 192.168.20.10/27. Ya. Berapakah gateway-nya? 192.1/20. Jadi dia mendapatkan gateway di situ. Networknya berapa? Network berapa? 192.0. Seperti itu ya. Oke, di sini ada prinsip dan cara kerja. Nah, seperti yang saya bilang tadi, saya akan jelaskan di sini. Ya. Prinsip dan cara kerja Internet Gateway. Ada yang tadinya IP public dan ada IP private. Nah, di sini ya ada sebuah perangkat komputer. Di sini ada sebuah perangkat router dan di sini bertindak sebagai ISP. Nah, di sini bertindak sebagai ISP. Ya. Nah, oke. Si routernya ini bertindak sebagai NAT atau gateway dan NAT-nya. Si komputer bertindak sebagai client. Di sini komputernya menggunakan 10.0.0.2 ini IP ya. Nah, terus gateway 10.0.0.1 ya. Dan di sini IP yang diberikan oleh ISP ya. Nah, di sini ada perbedaan. Penjelasannya seperti ini. Ya. Si komputer yang paling atas, ini dia membuka suatu YouTube. Ya. Membuka YouTube. Nah, dia akan mengirim ke router, belum langsung ke ISP, tidak. Dia harus si router ini harus menerjemahkan dulu. Ya. Router ini menerjemahkan dulu, belum langsung ke sana. Ya. Dia menerjemahkan dulu. Nah, ketika dia terjemahkan, apakah IP tersebut dia punya IP atau tidak? Apakah kesamaan IP ini atau tidak? Ya. Nah, jadi gateway dan IP ini sama. Nah, terus dia kasih lagi ke sana, ke ISP. Nah, ada dua kurir, anggaplah dua kurir ya. Kurir 1 dan kurir 2. Ya. Kurir 1 dan kurir 2. Nah, kurir 1 dan kurir 2 ya. Si router, ada kurir router dan ada kurir ISP. Si kurir router punya IP yang beda ya dengan ISP punya. Bagaimana caranya si paket komputer satu ini bisa tembus ke ISP tersebut? Bisa dia ambil itu YouTube tadi. Ya. Nah, jadi si kurir router akan menerjemahkan ke si kurir ISP bahwa komputer saya membutuhkan YouTube. Ya. Itu dia kasih tahu sama si ISP. Komputer yang satu saya itu membutuhkan YouTube. Dan si kurir ISP akan menanyakan apakah IP gateway itu yang komputer itu sama atau tidak dengan si router ini, ya? Iya sama, IP saya sama. Ya. Nah, maka dia sampaikanlah ke ISP. Nah, sana si komputer dari router A butuh YouTube, ya. Silakan diakses, kirim sekarang. Nah, dia kirim lagi, dia kirim belum langsung ke sini, dia melewati ini lagi. Nah, dia kasih lagi ke kurirnya, ini sudah pesanan kamu. Seperti itu ya. Baru dia bawalah ke sini. Jadi inilah kalau kita internet menggunakan NAT ya, menggunakan NAT itu kadang biasa dia bagi semakin kecil. Dia tadinya internet besar, semakin kecil pada saat kita bagi. Ya. Kita bagi gedung 1, gedung 2, gedung 3. Ya. Jadi dia bagi. Tapi kalau langsung, itu tidak bisa ini ya, gampang sekali. Istilahnya tidak ada pengaman di situ. Bisa dipahami? Ada pertanyaan di sini? Ya. Mengapa kita memerlukan penerapan NAT di dalam jaringan? Oke, pertanyaan yang bagus ya.
mengapa kita harus membutuhkan penerapan NAT di dalam jaringan. Ingat, tanpa NAT, tanpa NAT ini sebagai penghalang atau penyusup masuk. Ya. Itu fungsi dari NAT. Jangan sampai ada penyusup masuk. Ya. Nah. Jadi di dalam area sekolah ini kita sudah gunakan istilahnya login. Ada login guru, ada login siswa. Ya. Nah itu menggunakan apa? Menggunakan NAT. Ya. NAT-nya disetting di mana? Ini kan sudah pernah kita lakukan waktu kita praktek VLAN ya. Nah ini sudah pernah kita lakukan waktu kita praktek VLAN. Di situ ada penyetingan firewall. Nah, di dalam firewall itu ada tersimpan NAT. Ya. Ketika kita tidak setting si NAT tersebut, maka si router tidak mendapatkan akses dari ISP atau Internet Service Provider. Ya. Tidak mendapatkan sumber internet. Ya, karena dia bukan secara langsung ini, ada router di tengah-tengah. Tapi kalau si router tersebut tidak kita setting NAT, kita tidak buka pintunya, kalau setting-setting begitu saja tidak dapat akses itu. Ya. Kau tunggu sampai malam tidak akan dapat. Ya. Besok lagi kau tunggu tidak akan dapat, karena si NAT tersebut tidak kalian setting. Itu ya gunanya si router ya. Dia punya security yang kuat. Ya. Ingat, ya, di dalam security itu, ya, di dalam NAT itu ada beberapa kekurangan ya. Ada beberapa kekurangannya. Nah, kekurangannya seperti apa? Ketika banyak sekali yang mengakses, si gateway tersebut sibuk. Aduh, banyak sekali yang akses saya ini, banyak sekali. Jadi dia buat lagi, ya. Nah, buat lagi dia masuk ke port berikutnya. Ada port 1, ada port 2, ada port 3 sampai port 5 ya. Nah, dia akan buat lagi, dia buat 2 NAT dalam masing-masing port tersebut, tapi berbeda IP. Ya, berbeda IP. Bisa dipahami ini? Oke? Di sini ada jenis-jenis internet gateway NAT ya. Ada 4 jenis. Ada NAT statis, ada NAT dinamis, dan ada NAT overlapping dan NAT overloading. Nah, yang banyak digunakan ini ada statis dan ada dinamis. Ya, itu yang banyak digunakan. NAT statis ini seperti pengerjaan yang tadi ya, cara kerja yang tadi. NAT statis bekerja dengan menerjemahkan semua alamat IP yang belum terdaftar menjadi alamat IP yang terdaftar. Seperti apa itu? Ya. Di sini saya mendaftarkan alamat IP dengan memasang IP secara manual. Saya akan daftarkan, ya. Saya akan daftarkan. Saya simpan ini IP saya. Ya. Kemudian saya mau minta YouTube. Nah, seperti tadi ya, dengan alamat IP yang berbeda. Alamat IP yang berbeda, kok bisa? Alamatnya berbeda. Di sini, inilah gunanya, fungsinya ya. Fungsinya si router. Ada 2 IP yang dia gunakan, IP LAN dan IP internet. Ini IP internet dan ini IP LAN. Ada yang kita atur, internet LAN di port 1, interface ya, Ether 1, dan Ether 2-nya ada LAN. Nah, LAN ini berarti kita gunakan statik, berarti tanpa DHCP server ya, DHCP server. Nah, tapi kalau dinamis dia menggunakan DHCP server. Maka disitulah muncul secara otomatis IP. Ya. Tapi kalau statik, ketika 2 komputer ini menggunakan IP yang sama, sudahlah. Itu istilahnya tabrakan. Ya. Tabrakan. Kalau dia menggunakan IP yang sama antara ini, ya. Ada IP publik dan ada IP privat. Ya. Bagaimana IP publik menjadi IP privat, begitu pun sebaliknya. Bagaimana IP privat menjadi IP publik? Itu ya. Begitu sebaliknya. Jadi ingat, di dalam jaringan statis ya, menggunakan IP yang kita daftar ya, itu tidak bisa sembarang. Ya, tidak bisa sembarang. Kita harus cek IP berapa tadi yang saya pasang di komputer tadi, saya sudah lupa. Aduh, komputer berapa gitu Pak? Gitu ya. Tapi kalau dinamis tidak. Ya, kalau dinamis itu berbeda lagi. Nah,
Di sini gambarnya sama, ya, ada perbedaan di sini. IP dinamis, ini kita menggunakan DHCP server ya. Kita menggunakan DHCP server. Ada private network di sini, privat ya. Berarti manual, otomatis. Dan di sini public. Nah, ingat, privat dan public. Ini jelas sudah otomatis dia dapatkan. Ketika dia sudah masuk ke internet, maka si router ini sudah mendapatkan IP tanpa kita atur IP-nya. Ya, kita atur saja DHCP client secara otomatis ETH1 akan mendapatkan IP. Bukannya kita pernah lakukan kemarin. Ya. Terus ada yang namanya kita setting Ether 2, ya. Ether 2 itu sebagai gateway. Gateway-nya nanti pada saat kita setting di komputer kita. Ya. Ada IPv6 di komputer kita yaitu versi 4. Itu tidak usah lagi kita pasangkan IP karena dia sudah terdaftar secara otomatis. Dia sudah mendapatkan IP secara otomatis dari si internet service provider atau sumber internet sudah dia dapatkan. Semacam wifi di sini ya. Anggaplah wifi di sini punya lab TKJ. Saya sambungkan ke HP. Di HP saya itu sudah mendapatkan IP. Nah, di sini biasanya ada kita temukan IP yang sama. Itu tidak berpengaruh. Ya, itu tidak berpengaruh. Beda dengan si lokal tadi. Ya. Beda dengan si lokal tadi. Tapi kalau lokal, nah, ya, alhamdulillah bagus untuk jaringannya. Ya. Kalau di lokal, tapi kalau di WAN, ya, atau dia menggunakan dinamis, semakin banyak pengguna, semakin berkurang aliran jaringannya atau bandwidthnya. Ya. Ada pertanyaan? Saya Pak. Ya. Apa yang terjadi jika dalam jaringan? Apa yang akan terjadi ya? Nah, seperti yang saya bilang tadi. Karena ini hanya membagi ya, dia membagi suatu rute. Ya. Tapi kalau kita tidak membagi, ya, anggaplah saya buat jaringan, tapi menggunakan access point, bukan bukan router, tapi access point, bukan mikrotik ya. Nah, saya menggunakan access point. Ketika saya melakukan penyetingan access point, saya akan sebarkan semua jaringan saya. Bisa tidak akan pakai, bisa tidak menggunakan NAT ya. Tidak ada menggunakan NAT sama sekali. Dia lost istilahnya. Ketika 20-30 pengguna yang menggunakan si access point tersebut dalam satu perangkat, maka yang terjadi apa? Lalu pusing itu satu access point itu menghadapi berapa pengguna ya? Pusing itu. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Ini banyak informasi ya. Jadi kita SB dulu. Perhatikan baik-baik. Tangan ke atas. Nah, yang ketiga ada yaitu overloading. Ini hampir sama dengan prosesnya seperti tadi ya. Yang seperti tadi hampir sama dengan NAT dinamis dan juga NAT statis. Dia sudah membentuk topologi ya. Overloading ini dia sudah membentuk topologi. Kemudian ada overlapping NAT. Ya, overlapping NAT ini dia menggunakan dua router. Dia menggunakan dua router. Nah, router bertindak sebagai NAT yang mana? Ya, ini router sebagai NAT dan router yang ini sebagai switch ya, hampir sama dengan VLAN ya, hampir sama dengan VLAN. Nah, switch ini dia akan membagikan lagi. Ingat, ini switch biasa ya, ini switch biasa bukan switch manageable atau yang digunakan oleh VLAN, tidak ya. Nah, ini switch biasa, dia akan membagi lagi ya. Nah, di sini NAT inilah induk dari NAT dan ini induk dari internet ya. Nah, kalau dua begini nanti gunanya saling ada 3 kurir istilahnya. Nah, kurir si switch, kurir si router dan kurir si ISP. Bisa dipahami ya? Oke. Sebelum melakukan diskusi kelompok, kalian harus tahu dulu ini kesepakatan kelas ya. Ada 5 kesepakatan kelas. Silakan dilihat. Untuk yang pertama, saling menghargai pendapat antar teman ya. Mau pendapat apapun itu harus
kalian hargai ya. Kemudian yang kedua, bekerja dengan penuh tanggung jawab. Jangan ada yang bermain-main, ya. Harus serius. Ya. Terus ada yang ketiga, saling bekerja sama dengan dalam kelompok ya. Saling bekerja sama dalam kelompok. Ya. Jangan ada yang tidak kerja sama. Ya. Saling sharing antar kelompok, saling diskusi. Apa yang kalian kurang paham, tanya di kelompok yang sama itu. Ya. Terus ada berperilaku sopan, ya. Jangan saling-saling ini ya. Pokoknya sopan. Kemudian ada tindak dan juga tidak mengganggu kelompok lain ya. Jangan mengganggu kelompok lain yang sedang belajar, ya. Yang sedang melakukan sharing terhadap temannya sendiri ya. Oke. Di sini saya sudah bagi kelompok, ya. Ada kelompok visual, ya. Nah, dengan gaya visual ya. Yang mana itu kelompoknya? Oke. Di sini kelompok dengan menggunakan gaya visual, dia menggunakan buku paket, ya. Nah, buku paketnya sebelum saya bagi. Kemudian dia menggunakan link dari Google, ya. Nah, di situ saya sudah bagi di masing-masing grup ya. Terus ada auditori, ya. Auditori ini menyimak langsung dari YouTube atau video ya. Untuk link videonya saya sudah bagikan, ya, ada 2 link di situ saya bagikan. Terus ada yang namanya kinestetik, ya. Kinestetik ini dia langsung ya, praktik secara langsung. Dia menyimak secara langsung bagaimana proses tersebut, ya. Gitu ya. Jadi di sini masing-masing kelompok mempunyai gaya yang berbeda, yaitu ada 3 gaya. Oke, sekalian dengan pengerjaan lembar kerja kalian. Bagaimana? Sudah ada yang selesai? Sudah. Siapa yang tampil maju pertama? Kelompok berapa dulu? Ada yang sudah siap? Ayo, di kelompok dari Tri Rian ya, silakan maju. Ini menggunakan metode gaya auto. Ya, dipersilakan untuk kelompok 1 ya, untuk memaparkan hasil kerja mereka. Untuk kelompok lain silakan diperhatikan ya, silakan diperhatikan dengan baik agar apa yang mereka diskusikan bisa kalian diskusikan secara kelompok juga, atau ada pertanyaan ya. Silakan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulan Ningsih selaku moderator. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Selanjutnya materinya akan dibawakan oleh teman saya Cantika Milan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan presentasi dari kelompok. Apa yang dimaksud dengan Internet Gateway? Internet Gateway seperti layaknya sebuah pintu yang berfungsi untuk menghubungkan suatu wilayah ke wilayah lain. Apa yang dimaksud dengan NAT? Network Address Translation atau NAT merupakan sebuah sistem untuk menggabungkan lebih dari satu komputer untuk dihubungkan ke dalam jaringan internet hanya dengan menggunakan sebuah alamat IP. Sebutkan fungsi dari Internet Gateway atau NAT. 1. Melakukan penghematan terhadap IP legal. 2. Meminimalisir adanya duplikasi alamat IP jaringan. 3. Ketika terjadi perubahan jaringan, menghindari proses penyelamatan kembali. 4. Menambah fleksibilitas untuk terhubung dengan jaringan internet. 5. Melakukan peningkatan terhadap keamanan sebuah jaringan. 6. Penggunaan NAT memberikan fleksibilitas dan performa yang lebih baik. Sebutkan jenis-jenis Internet Gateway atau NAT. NAT statis, NAT dinamis, overloading, dan overloading. Menurut pendapat kami, NAT merupakan Internet Gateway yang sangat berperan penting dalam jaringan agar
dapat berkomunikasi ke internet yang dialokasikan ke ISP. Kita perlu menerapkan NAT karena dapat meningkatkan security. Sekian presentasi dari saya. Di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Jika ada yang bertanya, silakan. Nama saya Audrey Bulan, saya dari kelompok 3 ini bertanya ke kelompok 1. Apa kekurangan dan kelebihan NAT? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Aurel. Kelebihan NAT: 1. Dengan adanya NAT dapat mengurangi adanya duplikasi IP address pada jaringan atau biasanya dikenal dengan konflik IP address. 2. Dengan adanya NAT akan menghindari pengelamatan ulang pada saat jaringan tersebut berubah. 3. Dapat menghemat IP legal yang diberikan oleh ISP. 4. Dapat meningkatkan fleksibilitas untuk koneksi jaringan internet. 5. Meningkatkan keamanan terhadap sebuah jaringan. 6. Performa yang lebih baik jika dibandingkan dengan alternatif aplikasi seperti proxy. Kekurangan dari NAT. Tapi NAT dapat menyebabkan keselamatan proses. Ini disebabkan karena data yang dikirim atau melalui perangkat NAT yang terlebih dahulu. 2. NAT dapat menyebabkan beberapa aplikasi yang tidak bisa berjalan dengan normal. 3. Dengan adanya NAT dapat menghilangkan kemampuan untuk membaca data karena data tersebut akan melewati firewall. Bagaimana dengan jawabannya? Bukan ada puas ya? Oke, jadi bagaimana? Untuk kelompok 1 silakan ditutup. Jadi beri aplaus untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triliani. Di sini saya akan memberikan kesimpulan tentang NAT. Network Address Translation merupakan sebuah sistem untuk menggabungkan lebih dari satu komputer untuk dihubungkan ke dalam jaringan internet hanya dengan menggunakan sebuah alamat IP yang memiliki fungsi untuk mentranslasi alamat IP public ke alamat private atau sebaliknya. Melakukan penghematan IP legal yang disediakan oleh ISP. NAT memiliki 4 jenis, yaitu statis, dinamis, overloading, overlapping. Dan di dalam NAT itu dibutuhkan ada 2, yaitu gateway dan network. Yang dimana network sebagai menghubungkan antara satu perangkat dengan perangkat lain. Dan gateway berfungsi sebagai gerbang yang dimana bisa terhubung dengan perangkat tersebut. Sekian dari kesimpulan saya. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Jadi kelompok 1 sudah tampil. Kelompok berapa lagi yang siap? Ya, si kelompok 2 ya? 3. Nah, silakan maju ke kelompok 2. Ini dengan gaya visual ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Paulus Adriansyah selaku moderator. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi atau hasil kerja kami tentang gateway. Selanjutnya akan dibacakan teman saya, Cici Andan. Ini saya akan melanjutkan yang dari Hadi. Apa yang dimaksud dengan internet gateway? Internet gateway seperti layaknya sebuah pintu yang berfungsi untuk menghubungkan satu wilayah ke wilayah lain. Apa yang dimaksud dengan NAT?
lebih dari satu komputer untuk dihubungkan ke dalam jaringan internet hanya dengan menggunakan sebuah alamat IP. Sebutkan fungsi dari Internet Gateway. 1. Melakukan penghematan terhadap IP legal yang disediakan oleh Internet Service Provider atau ISP. 2. Meminimalisir adanya duplikasi alamat IP dalam jaringan. 3. Ketika terjadi perubahan jaringan, menghindari proses penyelamatan kembali. 4. Menambah fleksibilitas untuk terhubung dengan jaringan internet. 5. Melakukan peningkatan terhadap keamanan sebuah jaringan. 6. Dibandingkan dengan aplikasi alternatif seperti proxy, penggunaan NAT memberikan fleksibilitas dengan performa yang lebih baik. Sebutkan jenis-jenis Internet Gateway. Ada 4 jenis jaringan NAT. Ada native statis, dinamis, overloading, dan overlapping. Jelaskan menurut pendapat Anda dan berikan contoh tentang Internet Gateway. NAT diartikan sebagai keran air. Jika keran air rusak atau tidak ditutup, maka air akan mengalir terus atau boros, begitupun dengan jaringan NAT. Baik, bagi teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Apa hubungan antara gateway dengan network di dalam NAT? Saya akan menjawab pertanyaan dari Sri William. Di mana gateway berperan penting sebagai gerbang atau pintu, sedangkan network berperan penting di mana perangkat saling terhubung. Gimana? Baik, bertanya puas. Ya, untuk kelompok 3 beri aplaus untuk kelompok 3. Oke, saya akan membacakan kesimpulan tentang Internet Gateway. Gateway bisa kita simpulkan sebagai jaringan komputer yang dapat menghubungkan dua jaringan komputer atau lebih. Dan gateway dapat menghubungkan jaringan komputer yang berbeda, arsitektur, bangunan jaringan, atau yang berbeda pola topologi. Sekian. Baik, sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus untuk kelompok 3. Saya hanya meluruskan ya untuk pertanyaan kelompok 1 ya. Apa tadi pertanyaannya? Apa hubungan antara gateway dengan network? Nah, ini ada ikatan keluarga. Ini seperti yang saya sudah jelaskan tadi ya. Ada ikatan keluarga antara IP, antara gateway dan juga network. Si gateway ini di 3 ini masing-masing punya tugas. Ya, si gateway ini ya dia bertindak sebagai pintu, ya sebagai pintu jaringan. Ya, si IP address bertindak sebagai apa? Ini akan si IP address ini bertindak sebagai klien, ya bertindak sebagai klien. Dan si NAT bertindak sebagai apa? Ya. Antara gateway dan NAT ini saling berpasangan. Berarti ada gateway dan ada network. Berarti NAT ini bertindak sebagai network. Ya. Network dari si gateway dan si gateway punya IP. Seperti itu ya. Bisa dipahami untuk kelompok 1. Jadi, sekarang untuk gaya belajar kinestetik, saya akan lihat bagaimana cara presentasi mereka. Silakan untuk kelompok 3 dipersilakan untuk maju. Ya, untuk kelompok 3 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novel Lastari selaku moderator dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami yang akan dipresentasikan oleh Rizky Damayanti. Untuk Rizky Damayanti, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Damayanti. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisa kami. Apa yang dimaksud dengan Internet Gateway? Internet Gateway seperti layaknya sebuah pintu yang berfungsi untuk menghubungkan satu wilayah ke wilayah lain. Untuk dapat terhubung dengan internet maupun jaringan lain, suatu jaringan memerlukan Internet Gateway menjadi jalan atau rute untuk menuju ke alamat tujuan. Apa yang dimaksud dengan NAT? Network Address Translation. NAT merupakan sebuah sistem untuk menggabungkan lebih dari satu komputer untuk dihubungkan ke dalam jaringan internet hanya dengan
jaringan menghindari proses pengalamatan kembali. Sebutkan jenis-jenis internet gateway. NAT statis, NAT dinamis, overloading, overlapping. Baik, saya akan menyampaikan proses yang terjadi pada NAT. Pertama-tama, NAT menerima permintaan dari klien berupa paket data yang ditujukan untuk sebuah remote di internet. Contohnya yaitu sebuah klien meminta sebuah paket data ke ISP, lalu diproses oleh router dan diterjemahkan dulu oleh router sebelum mengirimkan ke ISP, dan dari ISP mengirim ulang sebuah paket data yang diminta oleh klien tadi ke router, dan router akan memproses lagi lalu mengirimkan ulang ke komputer atau klien. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kami. Setelahnya kami membuka sesi tanya jawab untuk teman-teman yang ingin bertanya, disilahkan. Apa perbedaan NAT statik dan NAT dinamis? Saya akan menjawab pertanyaan dari Nasa. NAT statis ini sebetulnya bisa dibilang pemrosesan terhadap alamat IP yang didaftarkan. Sebab setiap satu komputer dipetakan untuk satu alamat IP terdaftar. Sehingga jika ada banyak komputer yang didaftarkan, tentu semakin terbatas pula alamat IP yang masuk ke dia. Sedangkan NAT dinamis bekerja dengan mendaftarkan beberapa komputer ke dalam satu kelompok dengan alamat IP terdaftar yang sama, sehingga nantinya ada beberapa komputer yang memiliki kesamaan alamat IP terdaftar. Keuntungan menggunakan NAT dinamis ini tentu lebih aman penelusuran di internet. Sekian dari saya. Kesimpulan yang kami dapat analisa dari kelompok. Dengan gateway, semua hal yang berhubungan dengan jaringan komputer dapat disambungkan dan dapat dipakai untuk berkomunikasi dengan cepat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kelompok 2 dipersilakan dulu. Beri aplaus untuk kelompok 2. Di sini saya hanya menambahkan sedikit ya untuk perintah-perintah dari NAT-nya, cara kerja dari NAT. Di sini ada internet. Internet ini berpusat sebagai ISP atau sumber internet, ya, sumber internet. Dan di sini ada router, ya, bukan roti, router. Ya. Dan di sini ada switch. Di sini yang seperti saya katakan bukan switch VLAN, bukan switch manageable, tapi ini unmanageable, tanpa settingan, ya. Ya, iya, langsung. Oke. Di sini ada tambahan switch ya tadinya. Ada tambahan switch itu. Ya tadi kan langsung. Ya, ada penjelasan pertama tadi. Nah, di sini ada satu perangkat yang tambahannya. Jadi si klien ini meminta paket data seperti yang dibilang sama teman kalian tadi. Ya. Komputer satu akan meminta paket data ke sumber internet. Dia harus melalui jalur mana? Dia ke switch ini dulu. Ya. Switch ini lost. Tidak ada pintu di situ. Tidak ada penutup di situ. Dia lost karena ini berbilang. Ya. Kemudian dia ke switch, langsung dia antar. Di sini langsung dia antar ya. Kalau kita tidak pakai switch, berarti dia langsung. Tapi ini melalui switch dulu. Switch ini dia akan menghadap ke si router NAT ini. Router NAT ini akan menerjemahkan si IP tersebut. Apakah IP tersebut pantas untuk mendapatkan akses data itu atau tidak? Apakah dia hanya sebagai penyusup? Ya. Jadi NAT ini akan menerjemahkan apakah dia ini penyusup atau tidak. Seperti itu ya. Kalau dia oh tidak, karena IP-nya hampir sama dengan saya. Ya. Karena dia menggunakan gateway saya, dia menggunakan network saya. Ya, seperti itu. Dia akan mengantar ke sumber internet. Si sumber internet terima, maka si sumber internet tersebut akan kembalikan lagi, akan kembalikan ya. Dia akan kasih paket data tersebut dan si router akan berikan ke klien. Ya. Dia akan berikan ke klien.
Karena ini loss ya, switchnya ini loss. Jadi dia langsung right. Bisa dipahami ini? Oke, jadi alhamdulillah ya pembelajaran kali ini sudah selesai untuk pengetahuan ya, pengenalan bagaimana itu mengevaluasi internet gateway, bagaimana itu cara kerja gateway ya. Nah, sekarang nanti selanjutnya kita akan mempraktekkan bagaimana ya, si internet gateway tersebut bisa mendapatkan secara langsung ya, atau menyebarkan ya, si internet itu. Nah, sekarang di sini ada kuis, masing-masing buka HP. Ya, di sini ada, silakan kalian join ya, silakan kalian join. Ya, catat alamat IP-nya dan alamat linknya. Ini ya, joinmyquiz.com. Ini sudah dicatat semua ya. Nah, di sini sudah bergabung Bagus, Cici, Andani, Aziza, Silva, Aurel, ya, di sini sudah mulai bergabung semua. Oke, sekarang kita mulai. Silakan. Oke, kuisnya sudah selesai. Di sini mendapatkan peringkat 1 yaitu Aisyah, kemudian Edward, Tri Yuliani, nah, dan yang ketiga tidak tahu siapa tadi. Nova Ella saya. Oke, beri aplaus yang sudah. Jadi itu saja dari saya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Ilham, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Donggala, SMK Negeri 1 Labuan. Pada kesempatan ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya Bapak Ismail bersama pengajar praktek Ibu Rahmayati. Pada kesempatan ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi kegiatan proses pembelajaran di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ilham. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Luar biasa. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Selamat berjumpa kembali di SMK Negeri 1 Jumpa Labuan. kembali di PI 5. Terima kasih Bu. Oke, silakan lanjut Ya. Pak. Kita akan melakukan percakapan Pak Ismail berdasarkan dengan proses pembelajaran yang sudah berlangsung beberapa hari sebelumnya. Tentunya pada percakapan ini kita akan melakukan evaluasi kembali hal-hal apa saja yang sudah dilakukan selama kegiatan proses pembelajaran di dalam kelas. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan kepada Bapak berkaitan dengan proses pembelajaran. Yang pertama Pak, bagaimana perasaan Bapak pada saat melakukan kegiatan proses pembelajaran itu dirangkaikan dengan observasi? Bagaimana perasaan Pak? Perasaan saya Pak, yang tentunya juga di situ saya merasa kaku Pak, dan juga perasaan saya juga ada rasa tegang juga Pak. Tapi alhamdulillah ya, seiring berjalannya waktu proses pembelajaran berjalan dengan baik. Ya alhamdulillah Pak, ya pada intinya kegiatan kemarin itu sudah berjalan dengan baik, cuma ya masih ada ketegangan-ketegangan ya Pak, ya seperti lumrah yang seperti itu Pak. Ya. Kemudian bisa Bapak ceritakan kembali tentang area-area pengembangan yang sudah dilaksanakan pada kegiatan pembelajaran, yang mulai langkah-langkah apa saja yang dilakukan sehingga dapat berjalannya ya kegiatan proses pembelajaran di dalam kelas Pak. Berkaitan dengan tahapan yang pertama Pak, saya membuat perangkat pembelajaran. Kemudian area pengembangan adalah pengetahuan dan juga keterampilan Pak. Nah, untuk pengetahuan di sini siswa mampu mengevaluasi internet gateway, dan untuk keterampilan siswa mampu mengkonfigurasi NAT dengan benar Pak. Ya baik Pak, berarti seperti itu ya, ya berkaitan dengan
pengetahuan dan keterampilan. Tapi menurut Bapak ini sejauh mana area pengembangan yang Bapak sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan dengan baik di dalam kelas? Alhamdulillah berjalan dengan baik, namun masih ada kekurangan Pak. Nah, kekurangannya ini masih ada siswa yang kurang aktif dalam diskusi kelompok Pak. Oh, jadi masih ada siswa yang kurang aktif Pak ya? Iya. Yang tidak mau terlibat ketika pada saat kegiatan proses pembelajaran dalam hal ini metode diskusi kelompok ya Pak. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Ya, mengapa mereka kurang berperan aktif ya, dalam mengikuti kegiatan proses pembelajaran, dan mengapa mereka tidak mau melibatkan diri di dalam kegiatan diskusi itu Pak? Kekurangan atau hambatan yang sering terjadi Pak, Ya. nah, tentunya mungkin dialami oleh guru-guru lain juga. Masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat Pak dalam kegiatan belajar tersebut. Artinya siswa tersebut kurang aktif Pak dalam proses pembelajaran tersebut. Jadi ada beberapa siswa yang kurang aktif, Iya. tidak mau terlibat di dalam kegiatan pembelajaran, ya. Mungkin hanya mengandalkan teman-temannya saja Pak ya, yang berperan aktif di dalam kelas itu Pak. Iya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Mungkin dalam pembagian kelompoknya terlalu banyak Pak. Nah, jadi tiap kelompok saya juga menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat peserta didik Pak. Misalnya saya bagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya, ada gaya belajarnya visual, kemudian auditori dan kinestetik Pak. Nah, sehingga anak merasa lebih nyaman Pak. Jadi saya sesuaikan dengan kenyamanan anak tersebut. Nah, mungkin saya akan melakukan pertanyaan kepada anak tersebut agar menyesuaikan kegiatan yang ada di kelas. Ya baik Pak. Jadi itu rencana yang Bapak akan lakukan ke depannya nanti pada saat kegiatan proses pembelajaran Pak ya. Yang pembelajaran yang ke depan itu berarti akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka ya. Berarti Bapak akan melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya, menggunakan gaya belajar dari masing-masing peserta didik ya. Ada yang gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik seperti itu Pak ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan itu dapat terrealisasikan dan memberikan proses pembelajaran itu yang lebih baik lagi dibandingkan dengan yang kemarin ya Pak. Saya tunggu seperti apa kegiatan-kegiatan yang Bapak lakukan nanti, dan sekaligus akan bercerita nanti dalam kegiatan pasca observasi nanti ke depannya, dan akan bisa direalisasikan dengan baik. Kapan rencana ke depan ini akan melakukan proses observasi lagi di dalam kelas itu Pak? Rencana ke depannya seperti apa Pak? Mungkin waktu tepatnya belum saya tentukan Pak, tapi insya Allah akan saya tentukan secepatnya, mungkin di tahun ajaran baru Pak. Ya mungkin di tahun ajaran baru Pak ya. Baik. Terima kasih Pak atas jawaban-jawabannya. Ya mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan itu bisa cepat direalisasikan Pak. Baik, saya berikan kesempatan kepada Ibu pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan yang berkaitan dengan berjalannya kegiatan percakapan pasca observasi atau observasi kegiatan di dalam kelas. Lalu. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi saya juga sudah melihat, tentunya Pak Ilham juga sudah melaksanakan mulai dari pra-observasi, observasi pembelajaran, dan hari ini Pak Ilham bersama Pak Ismail merefleksi dan mengevaluasi kembali terkait dengan apa yang sudah dilakukan pada saat observasi pembelajaran di dalam kelas kemarin. Apa yang sudah baik tentunya, atau ada mungkin yang harus dikembangkan lebih lanjut. Tadi proses coachingnya sudah berjalan dengan baik, kemudian sudah mengikuti juga alur tirta. Tadi ada tujuan, kemudian identifikasi terkait dengan proses pembelajaran itu,
apa yang masih kurang menurut Pak Ismail, kemudian rencana aksinya dan tanggung jawab di akhir nanti. Kedepannya tinggal antara Pak Ilham dan Pak Ismail berkoordinasi terkait dengan rencana tindak lanjutnya ini kedepannya lagi seperti apa pelaksanaan teknisnya. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Ya, baik Bu, terima kasih atas umpan balik yang berkaitan dengan percakapan pasca observasi kita hari ini, yang akhirnya rangkaian supervisi akademik ini sudah selesai, yang dimulai dari sejak kegiatan percakapan pra-observasi, kemudian observasi dalam kelas atau supervisi di dalam kelas, dan juga percakapan pasca observasi hari ini. Saya atas nama calon guru penggerak angkatan 9 SMK Negeri 1 Labuan mengucapkan terima kasih banyak ini kepada Pak Ismail, kepada Ibu pengajar praktik Ibu Rahmayati yang telah memberikan motivasi, dorongan, semangat dalam melakukan kegiatan observasi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak, walaupun kekurangan-kekurangannya hanya mohon dimaklumi. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, bergerak.